Budaya keris lahir dari satu konsep mendasar mengenai Bopo Angkoso dan Ibu Bumi, bahwa di balik karya cipta berupa keris ditanamkan suatu nilai memiliki rasa hormat atas keberadaan langit dan bumi, antara langit dan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, apapun kondisi dan posisi yang ada di dalamnya, maka wilayah, tanah, langit dan isinya menjadi bagian yang paling penting untuk dijaga. Maka ada ungkapan sedumuk batuk senyari bumi, bahwa satu jengkal tanah mencerminkan tentang keberadaan Ibu Bumi, maka harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Salam seni dan budaya. Keris sebagai salah satu puncak budaya seni Tempa di Nusantara, syarat atas suatu koridor makna nilai, atas nilai-nilai nasionalisme, rasa memiliki bangsa dan negara, sehingga senantiasa memotivasi agar siapapun yang memiliki keris mendudukkan atas suatu misi dan visi yang sama untuk senantiasa berada di dalam satu naungan negara yang merdeka, berdaulat, tentunya tentram dan sejahtera. Tentunya selain lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih, kita sebagai rakyat Indonesia juga memiliki satu karya cipta budaya berupa keris untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, menyatukan visi dan misi yang bersama, bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu di bawah naungan negara Republik Indonesia. Melalui sebuah karya cipta budaya berupa keris yang tampaknya demikian sederhana itu, ternyata mampu membangkitkan suatu nilai-nilai dan semangat serta motivasi yang terbingkai dalam satu visi dan misi yang sama, yaitu hidup bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama dalam satu naungan negara Republik Indonesia. Jiwa kesatria, jiwa nasionalisme, jiwa spiritual, dan jiwa kebersamaan itu demikian kental dalam sebuah keris, sehingga keris menjadi salah satu sarana memupuk nilai-nilai nasional, nilai-nilai kebangsaan, yang tentunya juga ada aspek-aspek lain yang ada di dalam dunia perkerisan yang tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu, keris, wayang, batik, dan karya-karya cipta budaya masyarakat Nusantara lainnya juga tidak akan pernah lepas dari satu nilai-nilai mendasar mengenai jiwa nasionalisme. Dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, yaitu Desa Warnana atau Negara Kertagama, diterangkan dengan sangat jelas bahwa 600 tahun yang lalu Patih Gajah Mada mengumandangkan suatu sumpah yang menggelegar, bagaimana suatu tujuan dan keinginannya menyatukan seluruh Nusantara. Gajah Mada dengan gagah beraninya mengacungkan kerisnya dengan mengucapkan suatu sumpah yang sangat mendalam. Lamun Gusti Allah Guswanto, ingsun hambukti palopo. Lamun Gusti Allah ring Guru, ring Haru, ring Tanjung Puro, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, samono ingsun hambukti palopo. Bapak Tanah Jawa juga demikian jelas menjelaskan ketika era Majapahit
kehilangan keris Kanjeng Kyai Kuworo, maka ditugaskan Empu Suko untuk terus mencari keris tersebut. Karena bagaimanapun juga keris Kanjeng Kyai Kuworo yang berupa keris dapur sangklat tersebut merupakan suatu pusaka agung yang menyatukan atas konsep kepemimpinan dan nasionalisme pada era Majapahit. Pada era Sultan Agung, keris digunakan menjadi bagian untuk memupuk satu perjuangan, membangun visi dan misi yang sama untuk mengusir penjajahan, terutama adalah kepada VOC pada masa itu. Demikian juga pada era Pakubuwono ke-7 ketika membuat satu keris yang dikenal dengan istilah Nogo Sabto sebagai bagian dari diplomasi politik dan membangun rasa nasionalisme pada masa itu. Menyatukan satu visi dan misi atas jiwa nasionalisme itu juga masih tampak kental kita jumpai pada Kesultanan Yogyakarta, di mana pada setiap pergantian sultan di Yogyakarta maka selalu ditengarai dan ditandai atas keabsolutan kekuasaannya melalui keris yang dikenal dengan istilah keris Joko Piturun. Demikian juga era-era perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini demikian kental dengan cerita-cerita keris yang ada di dalamnya. Keberadaan keris sebagai sebuah benda yang mencerminkan tentang nilai-nilai nasionalisme tampak begitu kental dalam era memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada era penjajahan, tampak dengan jelas sebuah spirit perjuangan dan nasionalisme itu tergambar dengan kerisnya, di mana Tuuku Umar sebagai pejuang Aceh di dalam perjuangannya tidak pernah lepas dari sebuah kerisnya. Demikian juga banyak sekali lukisan-lukisan menggambarkan tentang bagaimana Diponegoro mengobarkan perang Jawa dengan mengacungkan sebilah keris. Demikian juga Sisingamangaraja, raja-raja di Bali, Arum Palaka, Sultan Hasanuddin, Sultan Ali Haji, dan raja-raja di Nusantara. Oleh karena itu, salah satu usaha dari penjajah dalam memupus nilai-nilai nasionalisme pada masa itu, yaitu dengan cara merebut dari keris-keris yang digunakan sebagai simbol atas perjuangan itu. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika keris Tuku Umar kemudian menjadi salah satu syarat untuk memadamkan perjuangan perang Aceh harus disita oleh pemerintah Belanda. Demikian juga Ki Gajah Dompak atas perjuangan Sisingamangaraja, keris Ginji oleh Kesultanan Jambi, keris Singaparaga yang mengobarkan perang begitu dahsyat atas puputan yang ada di Bali. Demikian juga yang sangat populer dengan sebutan keris Ki Nogo Sinuruman milik Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi, bahwa keris hadir dalam satu prinsip-prinsip nasionalisme. Di ranah modern, tampaknya membangun nasionalisme dengan media keris tampak juga demikian kental. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, seringkali di dalam membangun diplomasi politiknya dengan menggunakan keris. Demikian juga era presiden kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Demikian juga presiden-presiden setelahnya. Anggota-anggota DPR Republik Indonesia yang hingga saat ini demikian intens melakukan diplomasi politik dan membangun kebersamaan di dalam ranah nasionalisme itu, salah satunya adalah menggunakan keris. Budaya keris lahir dari satu konsep mendasar mengenai Bopo Angkoso dan Ibu Bumi, bahwa di balik karya cipta berupa keris ditanamkan suatu nilai memiliki rasa hormat atas keberadaan langit dan bumi, antara langit dan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, apapun kondisi dan posisi yang ada di dalamnya, maka wilayah, tanah, langit dan isinya menjadi bagian yang paling penting untuk dijaga. Maka ada ungkapan sedumuk bathuk senyari bumi, bahwa satu jengkal tanah mencerminkan tentang keberadaan Ibu Bumi, maka harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Budaya keris menanamkan konsep-konsep kesatria, rasa tanggung jawab sebagai seorang kesatria, yaitu membela
keutuhan keluarga, mengedepankan rasa tanggung jawab, dan mengutamakan dharma kesatria utama, yaitu membela bangsa dan negaranya. Keberadaan keris yang lekat pada setiap lelaki-lelaki Jawa menunjukkan tentang adanya jiwa kesatria yang merasuk dalam jiwa, batin, dan pikiran masyarakat Nusantara. Nilai-nilai kesatria masyarakat Nusantara juga tercermin ajaran untuk menghormati dan mendudukkan pasangannya, yaitu istri-istri yang mampu memberikan jaminan atas keberlangsungan keturunannya. Rasa hormat ini merupakan wujud visualisasi dari menghormati Nimbok Sri atau Dewi Bumi yang mampu memberikan tentang kesuburan dan rasa hormat. Oleh karena itu, keberadaannya harus dijaga. Menjaga istri, menjaga Ibu Pertiwi, menjaga negara merupakan wujud bagaimana dharma kesatria itu merasuk dalam jiwa laki-laki Nusantara. Nilai-nilai tersebut tentunya demikian mengakar pada budaya keris. Bagi laki-laki masyarakat Nusantara, ada 4 nilai tanggung jawab yang bersifat mutlak, yaitu bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab atas semua sikap, pikiran, dan perbuatannya secara pribadi. Yang kedua adalah bagaimana rasa tanggung jawab menjaga kemuliaan dan kehormatan atas keyakinan yang dianutnya, apakah itu agama atau kepercayaan. Yang ketiga adalah menjaga rasa tanggung jawab atas keutuhan dari negara atau Ibu Pertiwinya. Dan yang keempat, bagaimana seorang laki-laki itu memiliki jiwa dan rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarganya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, keris yang demikian dalam atas nilai-nilai yang ada di dalamnya terkait dengan nasionalisme dan jiwa kebangsaan ini, oleh karena itu, keris sudah semestinya didudukkan sebagaimana porsinya, sehingga pembiasan atas koridor makna nilai yang sering kali terjadi di masyarakat lambat laun tentunya dapat diluruskan dengan satu pemahaman yang lebih universal, bahwa keris bagi masyarakat Indonesia, bahwa keris bagi masyarakat Nusantara memiliki arti penting di dalam menggugah dan menyatukan satu visi dan misi bersama, yaitu membangun jiwa nasionalisme, dan mudah-mudahan bangsa besar kita akan senantiasa jaya selamanya menjadi suatu negara yang adil dan makmur sebagaimana visi dan misi seluruh rakyat Indonesia.